Bisa! Kami dalam rangka menerapkan sebuah kehidupan baca dan menulis pada Pangkal Pinang wa sahbihi ajma'in. Bukan sekadar membaca, bukan sekadar menulis. Semua orang bisa membaca, semua orang bisa menulis. Hari ini kita berkumpul tentu saja tanpa beban apa-apa ya. Mungkin ini dianggap lomba, tetapi bukan lomba. Kita di sini menjalin silaturahim, menjalin kebersamaan. Selama ini kita mengerjakan tugas kita, festival baca tulis. Kemudian hari ini belum bisa diumumkan karena setelah itu tim juri akan menilai. Kegiatan festival membaca dan menulis ini memang perlu kita apresiasi. Kami dari Dinas Pendidikan pada waktu kepala kantor bahasa Pak Astad datang ke kantor menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan nasional dan kita memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
salam sejahtera untuk kita semua untuk mengembangkan minat baca dan minat menulis, terutama bagi anak-anak didik, baik itu SD, SMP sampai SMA sederajat. Dan juga tidak kalah pentingnya tadi disampaikan oleh kepala kantor bahwa dalam kegiatan ini juga orang tua anak-anak yang berprestasi ya, dilombakan untuk menulis. Penggunaan kata, membaca dan menulis, mengapa harus disusun demikian? Tidak terbalik menulis dan membaca. Ada yang baca jawab? Ada yang baca jawab tak? Ada hadiah 100.000 bagi yang baca jawab yang maju ke depan. Karena Jawabannya yang paling tepat. Yo. karena kalau kita membaca dulu pastinya kita tidak menulis, tidak bisa menulis. Gimana? Ulang lagi. Jawabannya, karena kita harus membaca dulu baru kita dapat menulis. Karena sewaktu kita membaca kita bisa mendapatkan ide-ide, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus membaca dulu baru menulis. Pertama, membaca akan merangsang hormon di otak kita untuk bekerja, lalu mengekspresikannya dengan menulis. Membaca membuka-buka setiap sel untuk mengembangkan ide kreatif, lalu kita kembangkan lagi menjadi suatu ungkapan gagasan yang menghasilkan sebuah karya cipta yang luar biasa. Mengapa kita harus membaca dulu baru menulis? Karena membaca itu adalah gudang ilmu. Di mana gudang ilmu itu kita akan mendapat beberapa inspirasi dari pikiran-pikiran yang akan kita tuliskan dan kita tuangkan dalam suatu kertas yang akan menghasilkan suatu karya yang indah. Terima kasih. Harapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Festival membaca dan menulis dengan Kota Pangkalpinang dengan ini dan secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kegiatan festival membaca dan menulis tingkat Kota Pangkal Pinang yang diadakan oleh kantor bahasa itu, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tingkat Kota Pangkal Pinang yang sebanyak ini dan menghadirkan sekitar 450 peserta baik dari siswa SD, SMP, SMA maupun SMK, termasuk menghadirkan guru-guru di berbagai jenjang. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan ini, kami juga mengharapkan ada sharing nantinya, tidak hanya dilaksanakan baru sekali ini saja, tapi mungkin akan berlanjutan. Bagaimana kita membumikan membaca ini kepada anak-anak kita dan seluruh masyarakat, tidak saja hanya mereka membaca di sekolah saja, tapi dimanapun berada. Oleh sebab itu, dengan adanya program dari kantor bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, kita akan selalu sinergi nantinya. Kita upayakan bagaimana masyarakat Pangkal Pinang ini dimulai dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK ini mereka sudah membiasakan membaca dimanapun mereka berada, sehingga dengan sering membaca kemudian mereka dapat menyimpulkan, membuat resume dari bacaan itu sehingga mereka bisa menulis dan menuangkan hasil resume mereka itu melalui satu tulisan sehingga mereka terbiasa berpikir kritis, terbiasa berpikir lebih inovatif, lebih biasa berpikir kreativitas, sehingga nantinya mereka juga punya daya saing yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini juga kita harapkan akan berlanjut terus. Bukan kali ini, kami akan mencoba memprogramkan juga di APBD Kota Pangkal Pinang tahun 2017 kegiatan-kegiatan yang sama. Juga kita juga akan memulai tahun pelajaran 2017 ini nanti semua sekolah sudah akan diwajibkan memulai semua jenjang membaca 15 menit buku non pelajaran di semua sekolah, dan itu pun tidak hanya dilakukan hanya 15 menit saja di awal pelajaran, tapi juga akan kita kembangkan di saat mereka istirahat. Kemudian dikembangkan ada sudut-sudut buku, sudut-sudut baca dan sebagainya di beberapa sekolah, termasuk fasilitas sekolah yang akan kita kembangkan untuk kegiatan program APBD 2017. Oleh sebab itu, kami akan selalu berkoordinasi dengan kepala pusat bahasa kita ini untuk mengembangkan minat baca anak-anak kita di Pangkal Pinang ini, utamanya literasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Kota Pangkal Pinang, anak-anak kita, masyarakat kita, mereka sudah memiliki daya saing lebih baik, bukan hanya di tingkat Kota Pangkal Pinang saja, tapi juga tingkat provinsi, tingkat nasional. Kalau perlu kita bisa mampu bersaing sampai ke tingkat nasional. Dan posisi kita jangan selalu berada di bawah, tapi kita juga harap selangkah demi selangkah kita mulai naik peringkat lokal dan naik terus. Dan mudah-mudahan suatu saat bahasa Indonesia bisa jadi bahasa internasional, bahasa kita juga akan diperkaya dengan bahasa daerah, dan anak-anak kita lebih mencintai bahasa mereka, dan bahasa asing juga perlu kita kuasai untuk persaingan di era global. Demikian. Kegiatan ini tentu saja sangat bermakna bagi kita, apalagi bagi semua peserta. Ini adalah kegiatan kita di Kota Pangkal Pinang yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah kegiatan yang betul-betul melibatkan banyak orang, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, guru terbagi atas beberapa kategori, guru SD, guru kelas, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru matematika, guru IPA, guru IPS. Terakhir, kita mengajak orang tua anak berprestasi ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan ini menurut saya adalah kegiatan yang tergolong baru,
atau terobosan yang diminta oleh kementerian, bahwa kita selalu mencoba berinovasi, selalu mengajak orang-orang berkreativitas, berkomunikasi dengan baik, dan berkolaborasi. Kegiatan ini kita lakukan tentu saja ada tujuannya. Ada beberapa tujuan yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat meningkatkan minat membaca dan minat menulis. Yang ketiga, kita mengajak masyarakat membudayakan membaca, membudayakan menulis. Berikutnya, keempat, data hasil tulisan para peserta dapat kita manfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa ke depan, khususnya yang ada di provinsi ini, tentu yang lebih khusus di kota Pangkal Pinang ini. Terakhir, kita mengajak orang tua anak berprestasi mengungkapkan pengalaman mereka, mengapa anak mereka itu bisa berprestasi yang hebat, berprestasi yang membanggakan, sehingga tulisan-tulisan mereka nanti kita harapkan bermanfaat bagi orang tua lain atau menjadi inspirasi bagi orang tua lain, sehingga anak mereka pun juga berprestasi. Ke depan kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan, tentu saja dengan model atau bentuk-bentuk kegiatan yang lebih baik lagi. Kalau perlu yang lebih melibatkan banyak orang. Kalau hari ini kita hanya melibatkan 450 orang, mungkin saja ke depan lebih dari 450 orang. Saya kira itu yang penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Perkenalkan, nama saya Atayana Islami. Perkenalkan, nama saya Adisa Claudia. Perkenalkan, nama saya Adisa. Nah, di sini kami akan menyampaikan pendapat, saran serta harapan kami mengenai kegiatan ini. Pendapat saya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat menarik karena kegiatan ini dapat menaikkan minat para siswa untuk meningkatkan minat membaca dan menulis, terlebih siswa yang berada di Pangkal Pinang. Saran saya untuk kedepannya, acara ini diadakan untuk lebih meriah lagi dan mengajak anak-anak di seluruh daerah di dalam provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam satu pertemuan, sehingga acaranya pun menjadi lebih menarik dan lebih meriah. Kalau harapannya, semoga acara ini bisa lebih maju dan lebih membuat banyak minat membaca dan menulis. Terus semoga ada juara dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal Pinang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Akbar dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Pendapat saya tentang festival menulis dan membaca ini sangat luar biasa. Di festival ini merupakan salah satu ajang untuk menumbuhkan minat membaca dan menulis bagi generasi muda, dan saya berharap terus adanya dukungan dari pemerintah untuk berkelanjutan dalam festival ini dan terus ada lebih terorganisir karena acaranya sangat mendadak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Bonifasius Julian. Menurut saya diadakan acara ini sangat-sangat berguna untuk anak muda zaman sekarang. Dan kita berterima kasih kepada Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung yang telah menyelenggarakan acara ini. Acara ini banyak diikuti oleh seluruh pelajar dari sekolah-sekolah yang berada di SMK yang ada di Pangkal Pinang ini, di mana pelajar berkreatif dan secara kreatif dan inovatif menciptakan sebuah tulisan
yang akan menjadi karyanya yang akan diberikan kepada kantor bahasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkal Pinang bisa. Baik para peserta membaca dan menulis. Sudah yang pertama saja, ini yang beragama Islam, Iqra, baca, bahwa kita diminta membaca. Dilanjut membaca dan bisa. Buat adik-adik yang SLTA harus membuat jaringan komunikasi. Negara Singapura tidak ada sumber daya alam, tapi mindsetnya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Janganlah kita menganggap bahasa Indonesia itu bahasa yang tidak penting. Mungkin saja kita lebih mementingkan bahasa asing karena kita ingin menguasai bahasa asing. Sedapat mungkin kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, atau wajib ya, kita wajib mengutamakan bahasa Indonesia, dan kita wajib juga melestarikan bahasa daerah kita, dan kita juga wajib untuk menguasai atau mempelajari bahasa asing. Itu wajib ya. Yang penting ke depan adalah bagaimana kita meletakkan bahasa-bahasa itu dalam kehidupan kita. Bahasa Indonesia sebagai bahasa apa, bahasa daerah kapan kita gunakan, dan bahasa asing kapan kita gunakan. Dan tentu dari hasil imajinasi itu dituangkan ke selembar kertas. Resume dari yang dibaca tadi tentu berbeda-beda, walaupun temanya sama. Kemampuan masyarakat kita sampai ke sana masih rendah. Oleh sebab itu, kami berharap nantinya bersama dengan Pak Astan, dengan Pusat Bahasa, yang teman-teman anak-anak kita yang hadir SMP, SD, SMP, SMA, SMK ini, kami akan minta data-datanya, akan kita jadikan kader penggerak untuk literasi Indonesia di Pangkal Pinang. Dan kita dulu. Kegiatan membaca dan menulis merupakan hobi saya sejak kecil. Dan saat ada festival ini, saya sangat antusias untuk mengikutinya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya sudah dipilih oleh guru saya untuk mengikutinya. Saya merasa senang dapat mengikuti acara ini. Sekaligus saya juga merasa bangga karena dapat terpilih sebagai salah satu juara dalam lomba ini. Ini juga akan saya jadikan motivasi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan literasi. Jadi kegiatan ini sangat potensi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dari teman-teman baik SD, SMA, SMP maupun dari para gurunya. Jadi saya harap dan teman-teman saya harap bahwa kegiatan ini dapat memberikan kita sarana untuk berkontribusi terhadap negara kita, untuk menjadikan negara kita mempunyai warga negara yang memiliki warga negara yang suka membaca atau minat bacanya sangat tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ikut lomba-lomba juga di Dinas Pendidikan, berapa kali ikut lomba, tapi untuk membaca dan nulis belum ada. Jadi saya pengennya saya coba hasilnya gimana, terserah nanti
yang penting saya coba dulu gitu. Namun alhamdulillah semoga dengan kegiatan acara festival membaca dan menulis ini menurut saya sangat baik sekali untuk memotivasi guru dan siswa dalam meningkatkan membaca dan menulis. Diharapkan acara ini tidak sekedar hanya formalitas saja, tapi bisa berkelanjutan ke tahap berikutnya. Lebih meriah lagi Pak. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membacakan akun yang tadi sempat saya tulis Pak. Ada jual dan batik tulis, dijual beraneka warna. Festival membaca dan menulis membuat hidup menjadi bermakna. Ada jual dan batik tulis, dijual beraneka warna. Mari giatkan membaca dan menulis dengan bahasa mengasah jiwa. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dengan adanya festival membaca dan menulis di sini, dan saya ingin harapan saya ke depannya ada festival-festival yang lain yang bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif baik ada guru ataupun siswa supaya berkurang kejahatan baik itu untuk anak ataupun anak-anak sekarang kan banyak sekali yang negatif ya Pak ya daripada yang positifnya. Nah supaya nanti ke depannya banyak lagi kegiatan-kegiatan yang seperti ini, dan saya yakin di Pangkal Pinang ini banyak prestasi-prestasi yang diukirkan oleh anak gitu Pak. Tentunya banyak manfaat yang kami rasakan, terutama di sini kami merasakan kami menjadi dipaksa untuk menulis gitu, dan akhirnya ya ternyata bisa gitu kan. Dengan harapan acara yang seperti ini akan dapat dilaksanakan lagi di tahun yang akan datang, dan sebelumnya mungkin bisa dengan sosialisasi terlebih dahulu gitu. Karena kan dari beberapa kali memang ya istilahnya itu kaget dengan kegiatan yang seperti ternyata kegiatan itu ya lomba seperti ini. Terima kasih, sekian dari kami. Ibu dari dinas diminta untuk ikut festival membaca dan menulis matematika, membaca dan menulis apanya yang mau ditulis yang ada juga langsung angka-angka. Jadi ini kegiatan pertama untuk di Pangkal Pinang, juga ini pengalaman pertama untuk saya. Ini belum pernah menulis begitu dilombakan, dapat telepon untuk hadir hari ini juga kaget. Masa sih apa nggak salah nomor telepon ya. Terima kasih kantor bahasa Pangkal Pinang dan kantor pendidikan Pangkal Pinang yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan dengan membaca dan menulis anak-anak kita jadi lebih rajin membaca bacaan yang bermanfaat. Peringkat kelima dari SD Negeri 35 Pangkal Pinang bernama Melda Salida Amini. Peringkat keempat berasal dari SD Negeri 46 Pangkal Pinang bernama Mutiara Amin. Selanjutnya peringkat 1 kedua dan 3 otomatis mendapatkan emas, perak dan perunggu. Saya panggilkan peringkat ketiga dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang bernama Rizal Al-Faradi. Masih tersisa 2. Langsung saja saya panggilkan peringkat kedua berasal dari SD Pembinaan
dengan anak bernama Safina Kesia Salim, dan peringkat pertama bernama Nabila Desma Amelia dari SD Karangkudus. Peringkat 5 Anissa Claudia Saputra dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Peringkat keempat dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang bernama Lydia Simatupang. Peringkat 3 bernama Fatan Jordan Wahyudi. Peringkat pertama, saya panggilkan peringkat pertama, berasal dari SMP Negeri 1 Pangkal Pinang bernama Suci Jaduli. Otomatis peringkat 2 diraih SMP Negeri 2 Pangkal Pinang dengan anak bernama Okta Nabila Pondiri. Peringkat ke-5 dari SMK Negeri 1 Pangkal Pinang atas nama Kasifa Indarwati. Selanjutnya peringkat keempat dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang atas nama Syafina Nabila. Masih ada pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Pemenang ketiga berasal dari SMK Bakti bernama Talia Pong, bernama Mutiara Sofia. Kemudian hadiah akan diserahkan oleh Kepala Dinas.
adalah bisa menjadi motivasi kita yang awalnya hanya untuk mencoba-coba, lalu menjadi motivasi untuk terus belajar untuk membaca dan menulis sehingga menghasilkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Junita dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena telah menyelenggarakan acara Festival Membaca dan Menulis tahun 2016 ini. Harapannya acara ini dapat diteruskan untuk tahun berikutnya agar dapat memotivasi siswa-siswa baik SMA, SD, SMP maupun para guru yang mengajar dalam bidang literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.